Sore guys, luar biasa nih, saya mencoba kompresor AC R22. Saya masukin ke freezer box. Jadi Anda nonton ini akan tahu sistemnya. Kalau sistem dikondensasi, model apapun kompresornya ini sudah pasti bisa. Yang saya kasih tahu lagi nih, usahakan wajibkan ini kompresor sesuai dengan freon guys. Jadi tepat sasaran, artinya R22 Anda gunakan R22, R600 gunakan R600, atau R134 gunakan R134, atau R32410A ini Anda gunakan yang sesuai. Saya menguji ini bukan untuk dijalani, tapi ini untuk contoh bahwa kondensasi ini membuktikan bahwa dengan sebuah kompresor AC ini bisa. Ini saya tidak sesuai, yang penting bahwa membuktikan ini kadar dinginnya bisa. Terus satu lagi, ini saya menggunakan setengah PK, sedangkan freezer box ini kapilernya 0,28, jadi ini terlalu kecil. Tapi saya akan tetap kasih tahu bahwa ini jelas bisa proses dingin. Artinya kalau Anda membuat seperti ini freezer box, ini Anda sesuaikan satu dengan freon dengan kompresornya, kedua lubang kapiler Anda sesuaikan, artinya jangan terlalu kecil. Contoh ini kan terlalu kecil, saya hanya membuktikan bahwa ini bisa atau tidak. Sedang saya isi nih kompresor setengah PK ini R22, saya isi dengan R134. Kalau di kompresor kulkas ini isepnya 2, ini di AC isepnya 1, nggak kasih keran. Jadi saya coblos di sini bahwa saya hanya membuktikan saja bahwa ini bisa. Kalau ini untuk permanen sudah pasti saya kasih keran atau segitiga biar ngisinya gampang, kira-kira begitu. Jadi ini hanya membuktikan ini R134 masuk sesuai sama dengan kulkas guys. Dan saya akan buktikan lagi nih, ini cara pengisiannya nih. Hanya saja ini R134 saya isi ke R22. Kemudian kapiler ini jelas tidak sesuai guys. Jadi tidak sesuainya ini, kapiler ini sudah saya lihat tadi ini 0,28. Jadi ini tidak sesuai dengan mesin. Tapi ini hanya untuk membuktikan bahwa kompresor AC ini jelas bisa ini. Tuh, ini saya walaupun sedikit saya buktikan ini bahwa ini dingin ini. Casing ini. Tuh. Casing ini. Walaupun sedikit asing, ini saya membuktikan bahwa ini jelas bisa guys. Yang jelas kalau Anda mau ngetes, Anda silahkan saja, kemudian Anda sesuaikan dengan lubang kapiler serta freon. Jadi kompresor ini Anda sesuaikan dengan si freon, karena ini untuk pengetahuan saja bahwa ini jelas bisa guys. Hai, saya tentu tidak untuk maksimal ini. Pengisian pun saya tidak maksimal, karena ini untuk pengetahuan Anda bahwa ini sudah pasti bisa. Karena ini tempat juga saya di luar, supaya Anda tahu ini saya sambungin ke pres, ke isep. Pengisiannya seperti itu, saya coblos. Kemudian bodinya juga hangat. Oke. Kalau Anda melakukan seperti ini, harus Anda sesuaikan kompresor dengan freon. Kapiler ini setengah PK, lubangnya misalnya lebih besar, ini harus Anda sesuaikan. Kemudian kondensor juga Anda sesuaikan. Misalkan freezer box pendek, masa menggunakan kompresor 1 PK, kan ini tidak mungkin. Jadi ini saya kan hanya mengasih contoh bahwa ini bisa.
kompresor AC dimasukin ke freezer, ini bisa guys, freezer box. Jadi ini sudah saya kasih contohin bahwa pengisiannya ini mudah caranya. Karena tidak sama dengan kompresor kulkas, saya coblos ini. Oke. Kalau untuk permanen, ini kan uji coba supaya Anda tahu. Kalau permanen sudah pasti saya kasih segitiga dengan pentil ataupun sejenisnya supaya ini gampang kalau ada masalah. Ini sambungannya tuh. Tetap press ke press, isap ke isap. Kapiler filter tetap sama ini. Ini pengisian ini dari isap. Oke. Ini tidak saya isi maksimal karena ini adalah sebuah konten bahwa ini sudah pasti saya jamin bisa. Yang penting Anda menggunakan sesuai. Freon R22 misalkan, Anda harus menggunakan Freon R22. Jangan sampai menggunakan yang lain, misalkan LPG itu jangan. Jadi ini untuk acuan saja dan mengasih contoh bahwa ini sudah pasti bisa. Kemudian bodi ini sudah pasti sama, ini angetin. Oke. Tuh washing. Sudah pasti bisa ini. Ini adalah sebuah contoh bahwa kalau Anda bingung, freezernya gede, panjang, kompresornya mati, kedudukannya Anda bisa dirakit di luar freezer, ini Anda bisa pergunakan. Yang jelas Anda sesuaikan dengan freon dan kompresornya. Jadi ini untuk para pemula yang bertanya bahwa kompresor AC ini bisa dimasukin ke freezer box, bisa ke jenis apapun bisa guys. Saya jamin semuanya bisa. Yang penting cocok freon, kapiler, kondensor, ini sudah pasti bisa. Oke, luar biasa. Saya kasih konten ini hanya cuma untuk para pemirsa supaya tahu, ini meyakinkan bahwa bisa apa tidak. Anda tonton sendiri tadi. Vakumnya sama dari kapiler, hanya berbeda di pengisian ini. Karena saya tidak untuk permanen, untuk konten saya coblos, jadi ini sama. Jadi yang penting hasil guys. Jadi yang penting ini teori apa saja pun silahkan saja kalau menurut saya. Yang penting ini hasil dan yang bisa dipastikan. Jadi hasil ini yang menentukan bahwa ini adalah bisa. Kemudian apa saja pun, kalau Anda teliti ini, konten seperti ini tidak bagus-bagus amat, tapi ini besar sekali manfaatnya untuk pengalaman Anda. Jadi Anda misalkan bingung mau bikin pendingin sih bagaimana, punya freezer box rusak panjang sekali, Anda sudah tonton ini bahwa ini bisa guys. Jadi konten itu walaupun ini sepele atau berseberangan atau tidak yang bagus-bagus banget, yang penting ini menghasilkan sebuah ide untuk orang banyak. Jadi ide ini bisa dikembangkan oleh Anda supaya Anda ini
bisa tahu ini atas konten ini bahwa rumus-rumusnya, kemudian caranya sesuaikan Anda bagaimana, kemudian tuh sudah semua saya bilangin tadi. Ini semua semoga bisa bermanfaat. Terjawablah sudah bahwa konten ini kompresor AC dengan freezer box ini bisa, guys. Jadi saya sudah jawab ini juga termasuk request bahwa seperti ini saya pernah suruh bikin konten seperti ini. Ini sudah saya lakukan, kemudian ternyata bisa. Jadi Anda tinggal sesuaikan saja dengan rumus-rumusnya, kompresor, freonnya, kapilernya, kondensornya, sudah beres, guys. Mudah sekali. Konten sepele ini pasti Anda akan menjadi profesional karena sudah saya bongkar habis, guys. Sore, guys.